Hey, halo. Jumpa lagi di materi pembelajaran Mapel Seni Budaya. Masih dengan saya, Pak Ari. Dan kita sudah memasuki awal semester baru ya. Untuk kali ini, Pak Ari akan menyampaikan materi untuk kelas 11 di awal semester 1. Oke, untuk awal semester ini Pak Ari akan menyampaikan materi terkait tentang seni rupa. Nah, seni rupa di semester 1 ini kita akan mempelajari beberapa submateri ya. Jadi yang pertama nanti ada materi berapresiasi seni, khususnya seni rupa. Itu nanti di sana ada pengembangan sikap apresiatif karya seni rupa. Nah, dan nanti dilanjutkan dengan materi konsep dan prinsip berkarya seni rupa. Lalu nanti ada bahan, media, teknik, dan nilai dalam berkarya seni rupa. Dilanjutkan dengan proses penciptaan karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang terakhir nanti ada modifikasi karya seni rupa ya, 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini langsung saja Pak Ari akan menyampaikan materi terkait tentang apresiasi karya seni rupa. Selamat menyimak. Nah, berapresiasi seni rupa. Pada prinsipnya, apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan yang ada dalam sebuah karya seni rupa. Nah, dengan kita melakukan proses tersebut, ya, itu berarti kita juga menghormati keberagaman konsep dan variasi serta konvensi artistik, ya, di dalam dunia seni rupa. Karena seperti yang kita tahu, ya, dunia seni rupa itu sangat luas dan sangat beragam, ya, jenis-jenis dan juga tema-tema kekaryaannya. Nah, ini secara ilmiah ya, secara teoritik, menurut Brand G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni ya secara umum memiliki 3 domain ya, 3 isi penting, yakni perasaan ya, atau bahasa Inggrisnya feeling. Dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan ya, jadi rasa keindahan. Dilanjutkan, domain yang kedua adalah penilaian atau valuing ya, value atau nilai, yaitu penilaian terkait dengan nilai seni. Dan yang terakhir ada empati, empathizing ya, empathizing terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa. Nah, dunia seni rupa itu nanti termasuk profesi-profesi yang ada di dalamnya. Ya, antaranya ada profesi seniman, yaitu nanti seniman tuh banyak ya, ada pelukis, pematung, pegrafis, itu nanti ada pengrajin, itu juga nanti masuk pendesain ya, itu juga masuk nantinya. Jadi ada beragam profesi dalam dunia seni rupa yang itu nanti pun ya itu nanti masih ada mungkin kolektor dan juga ada kurator ya. Nah, kita lanjutkan. Pada hakikatnya manusia itu dianugerahi oleh Tuhan ya dengan apa yang disebut sense of beauty atau rasa keindahan. Nah, inilah dasar kenapa manusia awalnya mulai membuat sebuah karya seni ya.
Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, jelas setiap manusia sadar atau tidak menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misal ketika kita memantaskan diri, ya, kita berpakaian rapi saat kita mau pergi ke suatu tempat, entah itu ke sekolah atau bekerja kantor atau kita mau ke tempat acara ulang tahun teman. Nah, kita akan berusaha memantaskan diri, ya. Kita akan berusaha menyesuaikan apa yang kita pakai dengan acara yang akan kita datangi. Ya, kita nggak mungkin mengenakan seragam sekolah untuk acara pesta ulang tahun teman. Nah, misal seperti itu. Itu hal-hal yang berhubungan dengan rasa keindahan, dan itu dikendalikan oleh rasa keindahan yang kita punya atau setiap orang punya. Nah, dari rasa keindahan tersebut pada akhirnya manusia pun berusaha menciptakan hal-hal yang indah, termasuk seni. Di dalam dunia seni pun didasari oleh rasa keindahan. Bagaimana seorang seniman berusaha membuat sesuatu yang menurut mereka indah, walaupun kembali lagi, nilai indah atau keindahan itu akan selalu berbeda untuk setiap orang, ya kan? Itu kenapa dalam dunia seni rupa pun proses estetis seorang seniman dalam membuat karya itu berbeda-beda, sehingga karyanya pun berbeda atau beragam. Berbeda atau beragam, itu maksudnya. Nah, ada yang karya abstrak, realisme, dan sebagainya. Nah, contoh lain, misal ketika menata arsitektur rumah tinggal, memilih perabotan rumah tangga, ya kan, itu dibutuhkan rasa-rasa keindahan supaya rumah yang kita tinggali itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rasa keindahan yang kita inginkan, ya kan. Walaupun mungkin setiap orang, kembali lagi ya, setiap orang berbeda selera tentang keindahan. Nah, tingkat kepekaan perasaan keindahan akan berkembang lewat kegiatan menerima, ya. Menerima di sini bisa diartikan sikap terbuka kepada semua manifestasi seni rupa, mengapresiasi aspek keindahan dan maknanya. Ini bisa dalam konteks seni lukis, seni patung, maupun seni grafis dan desain, ya, ataupun seni kriya atau seni kerajinan. Menghargai aspek keindahan dan kegunaannya, ya kan. Jadi dalam dunia seni rupa, untuk seni murni khususnya itu memang kebanyakan mengedepankan nilai-nilai estetisnya, ya kan, nilai-nilai keindahannya. Karena pada hakikatnya seni murni itu hanya bentuk dari ekspresi jiwa manusia, ya kan. Nah, untuk seni kriya dan desain itu nanti akan mengadopsi juga nilai-nilai fungsional di dalamnya atau nilai kegunaan. Untuk itu kita juga harus bisa menghargai aspek keindahan dan kegunaannya, ya, khususnya untuk karya-karya desain produk, industri, dan karya-karya kriya. Kriya itu nanti ada kriya keramik, ya, kriya tekstil, kriya kayu, kriya logam, dan sebagainya. Yaitu bentuk-bentuk kerajinan yang itu masuk dalam lingkup dunia seni rupa. Nah, kemampuan mengamati karya seni, ya, seni rupa murni maupun seni rupa terapan termasuk kriya ataupun desain dalam arti praksis adalah kemampuan mengklasifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi serta menyimpulkan makna karya. Wah, kelihatannya banyak sekali ya tahapan-tahapannya, tapi ini semua pada hakikatnya sudah kita punya kok. Jadi ketika kita mulai berproses kita mengamati karya seni, sebenarnya itu sudah otomatis kita lalui, ya, ketika kita melihat sebuah lukisan, ya, atau kita melihat patung. Nah, ketika kita tadi menerapkan kegiatan menerima atau sikap terbuka, ya, kita melihat berbagai macam jenis karya seni lukis, berbagai macam jenis karya seni patung, berbagai macam jenis karya seni kriya. Ketika kita sudah melakukan penerimaan, ya, kita terbuka dengan berbagai macam tema, berbagai macam jenis karya tersebut, otomatis kita akan melalui proses-proses yang disampaikan di sini,
Ya, ketika kita melihat sebuah karya, tentunya kita akan mengklasifikasikan, oh ini karya masuk ke ranah realis misal. Oh, lukisan ini masuk ke klasifikasi lukisan abstrak. Oh, ini masuk ke klasifikasi lukisan ekspresionis. Nah, seperti itu. Oh, ini lukisan dari zaman romantis. Nah, itu otomatis akan kita lalui ya. Kalau kita sudah menerapkan sifat terbuka, karena ketika kita menerima informasi-informasi dari luar, kita pelajari dengan baik, ya itu otomatis akan ada di ingatan kita. Dan ketika kita melihat sebuah karya, kita akan otomatis mengklasifikasikan ya karya tersebut. Nah, untuk lebih dalamnya, ketika kita tertarik dengan sebuah karya, ya kita akan mencoba untuk mendeskripsikan, ini karyanya bagus ya. Ini karya abstrak misal. Wah, kira-kira ini tentang apa ya? Kita tak lihat judulnya. Karena biasanya di pameran seni rupa itu ada caption ya kan. Ada caption, nama seniman, judul karya, terus dari materialnya apa, dibuat tahun berapa. Nah, itu bisa dicoba dideskripsikan. Terus nanti ada proses menjelaskan, kita mencoba menganalisis kenapa karya ini dibuat seperti itu dengan warna-warna seperti ini. Dan nantinya akan masuk ke tahap penafsiran. Oh, karya ini mempunyai makna ini, ya kan? Dan nanti pada tahap selanjutnya, tahap yang lebih tinggi itu nanti ada tahap mengevaluasi dan menyimpulkan makna karya seni. Mengevaluasi di sini bisa mengevaluasi segi kelebihannya ataupun kekurangannya jika dibanding dengan karya yang lain. Nah, untuk itu proses berapresiasi atau pemaknaan karya seni rupa ini bukan proses yang sederhana ataupun proses yang singkat, karena untuk mencapai proses ini dibutuhkan latihan yang terus-menerus. Itu kenapa seorang kurator atau kritikus seni dia selalu berproses, dia selalu melatih keahliannya dalam menilai karya seni rupa. Nah, tapi untuk kita siswa masih di tingkat sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, kita hanya cukup tahu dan kita akan mempraktekkan secara sederhana ya. Kalau nanti mungkin di antara kalian ada yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, nah nanti di jenjang perguruan tinggi kalian akan digodok di situ ya untuk berproses memaknai karya secara lebih mendalam lagi. Aktivitas pendukung seperti membaca teori seni, termasuk sejarah seni, reputasi seniman-seniman yang terdahulu yang sudah ada, dialog dengan tokoh-tokoh seniman serta budayawan merupakan pelengkap ya kemampuan berapresiasi seni ya. Karena itu bagian dari pengetahuan ya yang harus kita miliki sehingga kita menjadi mampu untuk memaknai sebuah karya seni rupa. Nah, secara psikologis, pengalaman penginderaan karya seni itu berurutan dari sensasi. Ya, ketika kita melihat sebuah karya, mungkin kita akan tertarik, waduh, karya ini bagus ini, karyanya agak berbeda, wah warnanya terang atau warnanya suram. Nah, dari sensasi tersebut, kita akan muncul sebuah emosi. Ya, emosi itu yang namanya rasa keindahan, dan rasa keindahan ini nggak sesuatu hal yang selalu indah ya. Maksudnya keindahan di sini sesuatu yang estetis. Walaupun mungkin gambarnya seram, menurut kebanyakan orang tidak indah. Tapi itulah keindahan. Ya, keindahan yang coba dimunculkan seorang seniman tersebut, seniman yang memang dia menyukai tema-tema yang mungkin seram atau horor, ya itu keindahannya. Ketika kita tertarik dengan karya tersebut, kita pun akan bisa merasakan keindahan tersebut. Ya, beda dengan yang seleranya memang berbeda, itu akan berbeda lagi. Nah, itu akan muncul emosi atau rasa keindahan. Selanjutnya impresi, ya, kesan pencerapan dari karya yang kita lihat yang masuk ke jiwa kita, ya, ke sanubari kita. Selanjutnya akan terjadi proses interpretasi atau penafsiran makna seni. Nah,
setelah kita mencoba dan melalui proses penafsiran ya menurut kita sendiri mungkin ya, oh karya ini seperti ini, pada akhirnya kita akan bisa mengapresiasi ya dengan menerima dan menghargai ya karya tersebut ya, yang pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan, oh karya ini bagus memang. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, pada umumnya karya seni yang dinilai baik akan memberikan kepuasan spiritual dan intelektual bagi pengamatnya. Itu dicatat juga ya, karena karya seni yang baik pastinya akan meninggalkan kesan, akan selalu teringat, karyanya si seniman ini bagus banget. Dia menampilkan tema-tema yang seperti ini dengan konsep-konsep yang indah, misal seperti itu. Nah, dalam konteks seni budaya, ya, dalam konteks seni budaya, tentunya itu hal yang sering kita dengar, ya, sering kita dengar. Apalagi kita di sekolah, kita ada mata pelajaran seni budaya. Nah, ketika kita tadi sudah berbicara mengenai apresiasi seni, ya, apresiasi seni. Nah, hubungannya kenapa ada mata pelajaran seni budaya? Hubungannya seni dengan budaya apa sih sebenarnya? Nah, di sini kita akan coba ya, sedikit mengupas apa sih sebenarnya budaya itu, biar kita ketika kita menyerap pelajaran seni budaya ini, kita juga tahu sebenarnya apa sih budaya. Nah, yang pertama, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Sanskerta budaya, bentuk jamak dari kata budi yang artinya akal ataupun nalar. Jadi, kata kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Nah, kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama, kebudayaan sebagai konsep. Yang kedua, kebudayaan sebagai aktivitas. Dan yang ketiga, kebudayaan sebagai artefak. Dengan klasifikasi seperti ini, seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan masyarakat, dan interaksi dengan alam, semuanya adalah kebudayaan. Ya, kebudayaan secara di masyarakat juga bisa kita artikan sebagai adab, ya, atau kebiasaan yang dilakukan dalam sebuah masyarakat. Nah, ini dia, kata budaya sering juga dipadankan dengan kata adab yang menunjukkan unsur-unsur budi luhur dan indah. Misalnya, kesenian, sopan santun, dan ilmu pengetahuan. Ya, itu adalah peradaban atau kebudayaan yang bahkan itu sudah turun-temurun dan tentu saja mengalami perkembangan. Dari yang dulunya mungkin kesenian itu seni tradisional, ya, seni klasik, yang sekarang kita sudah masuk ke seni atau kesenian kontemporer, yaitu yang sudah lebih maju, lebih modern. Menurut Van Persson, dewasa ini filsafat kebudayaan akan meninjau kebudayaan terutama dari sudut polisi tertentu, ya. Polisi itu tatanan atau aturan-aturan tertentu sebagai suatu strategi atau master plan bagi hari depan. Kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang. Ya, manifestasi itu tadi juga sempat muncul juga, manifestasi itu maksudnya pengaplikasian, ya, atau bentuk dari kehidupan setiap orang dan setiap kelompok. Nah, itu manifestasi atau hasil dari kehidupan setiap orang, itu bisa.
Dengan mengenal, memahami, dan menghargai budaya sendiri, orang dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik, bergaul dengan masyarakat, maupun dengan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya. Mengembangkan sikap ramah, rendah hati dalam berinteraksi secara efektif dengan para seniman, budayawan, lingkungan sosial, serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia. Nah, itu tadi pentingnya kenapa kita harus juga berbudaya. Itu kenapa seni budaya itu saling terkait untuk sekarang ini, ya. Kalau mungkin dulunya dipisah atau dikotakan kesenian seni itu sendiri, budaya itu sendiri, sekarang pada akhirnya saling terkait, apalagi dalam proses apresiasi karya seni rupa. Karena dalam proses berapresiasi, dalam proses kita menghargai sebuah karya, kita memaknai sebuah karya, di situ ada praktek-praktek kebudayaan yang ada, ya, di mana kita menghargai, kita harus dengan santun menerima perbedaan, ya kan, karena dalam dunia seni rupa itu banyak sekali perbedaan, ya, mulai dari jenis karya dan tema. Nah, interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Nah, dari pengalaman belajar apresiasi seni ini diharapkan berkembangnya sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Sikap demokratis misalnya akan tercermin ketika siswa mengacu kepada prinsip diferensiasi dan tidak diskriminatif, ya. Diferensiasi itu maksudnya kita bisa menerima perbedaan, ya, karena setiap orang itu berbeda tentunya, dan tidak diskriminatif, ya, tidak membeda-bedakan juga. Seperti itu. Sikap toleran akan tercermin ketika siswa dapat menerima perbedaan pendapat dalam aktivitas mengapresiasi seni. Karena dari kajian yang dilakukan dalam menafsirkan data pengamatan perbedaan respon estetik adalah sesuatu yang wajar, ya. Jadi ketika misal 3 orang mengamati satu lukisan yang sama, ya, setiap orang ini pasti mempunyai pengalaman estetis yang pada akhirnya itu mempengaruhi proses mereka masing-masing dalam menilai karya seni. Seperti itu. Mungkin mereka yang belum pernah melihat lukisan abstrak, ketika melihat lukisan abstrak mereka bingung, ada yang bingung, ya. Tapi ketika satu orang lagi itu memang dia sudah sering melihat lukisan abstrak dan dia memang berkecimpung di dunia abstrak, dia akan sangat tertarik dengan lukisan tersebut dan bilang lukisan itu bagus. Satu lagi misal orang awam yang belum mengerti tentang seni akan kebingungan, ini sebenarnya gambar apa toh? Kok aneh? Nah, itu hal-hal yang harus kita terima karena setiap orang mempunyai proses atau pengalaman estetis yang berbeda. Nah, disitulah letak kebudayaan kita sangat penting dan berperan, ya, di mana toleransi itu sangat dibutuhkan, di mana demokrasi itu sangat diperlukan, ya, dalam menghargai setiap perbedaan. Di situ juga ada adab yang harus kita pegang, ya. Kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik tentunya dalam menyanggah pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat kita. Nah, dengan sikap berbudaya seperti itu, maka para siswa dapat mengamalkan perilaku positif dan optimistik, ya, dalam berinteraksi dengan masyarakat seni rupa, seni pertunjukan, dan masyarakat dalam konteks lokal, nasional, dan internasional. Karena sudah terbentuknya budaya saling menghargai, budaya toleransi, ya, tidak membeda-bedakan dan tidak mendiskriminasikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, contoh menghargai perbedaan, ya. Ketika di sini dihadapkan dengan dua jenis lukisan yang berbeda, lukisan abstrak ekspresionis dan lukisan realistik ekspresionis. Nah, sebagai seorang yang berbudaya, kita tidak boleh nih, walaupun kita hanya suka salah satunya, misal ada yang suka realis, ada yang suka abstrak,
Tapi tidak boleh nih saling mencela, karena pada hakikatnya karya seni ini mempunyai keindahannya sendiri-sendiri, ya. Dan setiap orang yang menyukainya itu mempunyai pengalaman estetisnya sendiri, dan mereka punya nilai keindahannya sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Mungkin yang suka abstrak tidak suka dengan yang realis, mungkin yang realis tidak suka dengan yang abstrak, atau justru bisa menghargai kedua-duanya walaupun condong ke realis, tapi juga sangat mengagumi lukisan abstrak, ya. Itu yang terjadi pada seniman-seniman, ya, saat ini. Seniman-seniman abstrak, ya, mereka berkecimpung di dunia abstrak, ya kan, karena memang mereka sangat senang berproses, ya, dengan membuat karya-karya abstrak. Tapi tidak jarang mereka juga mengagumi karya-karya realis yang menurut mereka tidak bisa untuk membuatnya. Tidak bisa di sini bukan tidak mampu secara teknis, ya. Mungkin mereka mampu secara teknis, tapi memang itu bukan selera mereka, ya. Itu bukan selera mereka, sehingga mereka tidak membuat karya tersebut, ya. Itulah perbedaan seni murni, ya kan? Karena seni murni itu mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, ya. Tidak dibuat-buat, ya, tidak berdasarkan order, tidak berdasarkan pesanan. Nah, itu kenapa seni murni itu sangat eksklusif. Di situ letak eksklusivitasnya. Nah, di sini bisa kalian baca rangkuman dan refleksi dari materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, menghargai nilai-nilai keindahan, keberagaman, dan kaidah artistik eksistensi karya seni rupa. Nah, bisa kalian baca. Saya juga akan mengirimkan PDF buku seni budayanya, ya, buku seni budayanya, buku paketnya, sehingga kalian juga bisa membaca lebih detail di sana. Dan kalau ada yang hal-hal yang belum dimengerti, kalian bisa menanyakan langsung dengan mengirim WA, ya, di Japri saja saya itu bisa, karena bisa tanyakan langsung via WA ke saya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup, ya. Terima kasih untuk hari ini, dan untuk penugasan hari ini nanti akan saya kirimkan via WA group. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.